Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera, selamat ibadah, selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga kedatangan kita pada pagi hari ini adalah kedatangan Tuhan, kedatangan kita yang sangat diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebagai firman Tuhan untuk memperingati hari kematian Tuhan, Jumat Agung, kita akan memeriksa di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Saya akan mendasarkan firman yang akan saya sampaikan dari firman penggembalaan di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 29. Sudah banyak kali kita membaca ayat ini, tetapi semoga kita boleh mendapatkan hal-hal yang indah, yang mulia dari ayat-ayat ini sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita dalam hari-hari ini, ya. Kitab Injil Matius pasal 24, Injil Matius 24 ayat yang ke-29, ayat yang sudah biasa kita baca, tetapi kita baca sebagai orang yang membutuhkan firman Tuhan, ya. Ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, ya, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa langit akan goncang, ya. Jadi inilah yang Tuhan nyatakan buat kita, bahwa kita harus hari-hari ini memperhatikan apa yang Tuhan ingin kerjakan buat kita, supaya jangan mengalami seperti apa yang akan dialami oleh dunia dan penduduk dunia pada saat kedatangan Tuhan datang kembali, di mana Alkitab mengatakan akan terjadi kegoncangan, ya, buat orang-orang yang mengharapkan apa yang ada di bumi ini, bahkan apa yang ada di langit nanti suatu saat akan mengalami suatu kegoncangan yang besar, ya. Dan kegoncangan yang besar secara jasmani itu dahsyat, tetapi akan menjadi lebih dahsyat lagi kalau seseorang mengalami kegoncangan secara rohani. Saya ulangi sekali lagi, kegoncangan yang akan dialami oleh dunia ini secara fisik, secara jasmani, itu kegoncangan yang dahsyat, ya. Bagaimana bumi bergoncang menimbulkan ketakutan, kepanikan. Tetapi Alkitab mengatakan bukan hanya bumi akan bergoncang, langit pun akan bergoncang. Secara fisik saya mengatakan sekali lagi, itu akan menghasilkan suatu kegoncangan yang dahsyat. Tetapi lebih dahsyat lagi kalau itu akan terjadi secara rohani, akan terjadi kegoncangan yang dahsyat, ya. Nah, pagi hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan, dan saya akan memperlihatkan bagaimana pada saat hari kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan, itulah gambaran tentang umat Tuhan mengalami kegoncangan secara rohani, ya. Dan kegoncangan ini itu menjadi pelajaran buat kita, supaya hari-hari ini kita mempersiapkan diri supaya tidak kita mengalami kegoncangan rohani pada saat Tuhan datang kembali. Saya ulangi sekali lagi, saya akan memperlihatkan bahwa hari-hari waktu Tuhan itu mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan, itulah umat Tuhan, itulah hamba-hamba Tuhan, mengalami kegoncangan secara rohani. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita, peringatan dan pelajaran buat kita, supaya apa? Hari-hari ini kita mempersiapkan diri begitu rupa supaya kita tidak mengalami kegoncangan. Sebab kalau sudah pernah terjadi kegoncangan, maka itu bukan berarti begitu saja dituliskan sebagai suatu sejarah. Tetapi Alkitab kita adalah Alkitab yang bernubuat. Tulisan-tulisan dalam setiap ayat-ayat itu mengandung nubuatan dan pelajaran buat kita yang hidup pada masa kini, bahkan masa yang akan datang, supaya kita tidak mengalami hal yang sama, ya. Nah, saya akan memperlihatkan kegoncangan-kegoncangan apa yang dialami oleh murid-murid pada saat kematian Tuhan, atau di sekitar kematian Tuhan. Ada 3 kegoncangan paling tidak yang akan saya sampaikan pagi hari ini, dan itu gambaran tentang apa-apa yang nanti juga akan dialami. Yaitu nomor 1, pada kitab Injil Matius pasal yang ke-26, Injil Matius 26 ayat yang ke-31 sampai 35. Kita hari-hari ini harus berjaga-jaga ini, ya, untuk supaya jangan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ayat yang ke-31, kitab Injil Matius pasal 26
Injil Matius 26 ayat yang ke-31. Ini semua adalah suatu gambaran, cerita yang bernubuat untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini. Akan benar-benar terjadi kegoncangan, bukan hanya secara jasmani. Kuasa langit akan bergoncang, menakutkan sekali. Tapi lebih menakutkan kalau terjadi secara rohani. Ya, ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Malam hari ini bukan hanya langit bergoncang ya, tetapi Alkitab mengatakan malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Kata Petrus kepadanya, perhatikan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Terima kasih. Ya, kegoncangan pertama ya yang terjadi di antara murid-murid sekitar kematian Tuhan adalah nomor 1, yaitu iman mereka tergoncang ya. Tuhan sudah mengatakan kepada murid-murid bahwa malam hari ini perkataan yang merupakan suatu kesungguhan. Tuhan katakan malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku ya. Tetapi perhatikan, murid-murid tidak memperhatikan itu. Sehingga benar-benar malam hari itu juga mereka tergoncang ya. Dan apa praktek kegoncangan yang terjadi di antara murid-murid? Yaitu mereka kemudian menyangkal Tuhan. Khususnya Petrus, dia menyangkal Tuhan tidak 1 kali, juga tidak 2 kali, tetapi sampai berapa kali saudara? 3 kali. Alkitab mengatakan suatu perkara kalau diteguhkan 2 atau 3 saksi, maka perkara itu suatu keteguhan, suatu kebenaran ya, tidak dapat diragukan lagi. Sehingga penyangkalan dari Petrus itu bukan penyangkalan biasa ya, bukan karena kepepet biasa, kemudian kepleset ya, kemudian khilaf dia kemudian menyangkal Tuhan, tetapi sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Itu benar-benar suatu penyangkalan yang sungguh-sungguh. Seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya salib itu tidak berkuasa, maka Petrus akan kemudian terhilang. Oleh sebab itu pagi hari ini semoga kita boleh memandang kematian Tuhan itu sebagai salib yang sangat berkuasa. Nah, pagi hari ini kan saya perlihatkan kenapa sampai kemudian murid-murid khususnya Petrus dalam beberapa ayat. Kalau saya membaca bagaimana Tuhan memanggil murid-murid, 12 murid-murid, Petrus selalu disebutkan sebagai pertama ya. Yang pertama Petrus. Ya, kalau saja Petrus mengalami kegoncangan, maka yang lain juga akan mengalami kegoncangan. Dan itulah nubuatan dari Tuhan. Nah, saya akan sampaikan kepada kita sekalian kenapa sampai Petrus itu mengalami kegoncangan. Sebab kalau kemudian saya membayangkan seandainya Petrus saja bisa tergoncang, orang yang secara langsung ya mendapatkan didikan, pengajaran langsung dari firman yang menjadi daging itu, bisa menyangkal Tuhan, bisa tergoncang. Apalagi kita, saudara. Siapa kita ini? Kalau kemudian kita mengatakan saya tidak akan tergoncang. Tetapi biar menjadi pelajaran buat kita apa yang merupakan kegagalan dari murid-murid khususnya Petrus, supaya kita tidak masuk mengalami kegoncangan seperti mereka ya. Saya akan perlihatkan paling tidak ada 2 sebab kenapa kemudian Petrus sampai menyangkal Tuhan dan murid-murid semua mengalami iman mereka digoncangkan. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Sebab Alkitab mengatakan iman itu adalah dasar. Kalau dasar tergoncang berarti kalau itu digambarkan sebagai rumah, saudara. Kalau fondasinya sudah goncang, sudah rusak, maka itu rumah seluruhnya akan ambruk, akan runtuh. Ya, dasar. Dan Alkitab juga mengatakan iman sebenarnya adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh, yang seharusnya tidak tergoncangkan.
Tetapi kalau iman sampai tergoncangkan, itu merupakan suatu kegoncangan yang dahsyat. Saya akan memperlihatkan ya, apa yang menjadi sebab kenapa Petrus sampai menyangkal Tuhan dan murid-murid semua mengalami kegoncangan iman. Ya, nomor satu yaitu pada ayat 33, kita baca sekali lagi supaya kita jangan mengalami hal yang sama ya. Ya, jangan. Ya, ayat yang ke-33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, ya, aku sekali-kali tidak. Aku sekali-kali tidak. Terima kasih ya. Jadi kita lihat ini nomor satu. Kenapa sampai Petrus mengalami kegoncangan? Yaitu karena ia merasa kuat ya. Bahkan merasa lebih kuat dari yang lain. Kalau semua mereka boleh tergoncang, yang 10, yang 11 boleh tergoncang, tetapi tidak dengan saya ya. Saya lebih kuat dari mereka. Saya orang yang kuat. Saya orang yang tidak tergoncangkan. Perhatikan, ini merupakan suatu penyebab pertama kenapa seseorang mengalami kejatuhan atau kegoncangan, yaitu merasa diri kuat ya, merasa diri lebih dari yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-10, suratan 1 Korintus pasal 10. Oleh sebab itu di sini rahasianya kita harus kemudian melihat kegagalan Petrus itu supaya jangan kita ulangi. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, suratan 1 Korintus pasal 10. Kalau Petrus saja bisa tergoncang, siapa kita, saudara? Oleh sebab itu kita harus mengerti ini ya. 1 Petrus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Supaya kita menjadi orang yang berhikmat, ada pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga. Murid pertama, murid yang utama mengalami kegoncangan. Kalau saja salib itu tidak berkuasa, maka hilang Petrus ya. Ayat yang ke-11. Semuanya ini ya telah menimpa mereka. Perhatikan, sebagai contoh nah, dan dituliskan untuk menjadi peringatan ya bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang ini zaman akhir. Memang secara keseluruhan ayat ini berbicara tentang bagaimana kejatuhan, kegagalan orang-orang Israel, kegoncangan yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi pagi hari ini saya mau kaitkan dengan situasi di sekitar kematian Tuhan, di mana murid-murid mengalami kegoncangan. Tuhan katakan semua itu sebagai contoh ya, untuk pelajaran buat kita, suatu peringatan, awasan buat kita. Ayat yang ke-12, sebab itu ya, siapa yang menyangka, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, perhatikan, hati-hatilah, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Supaya ia jangan apa saja jatuh. Oh, ini harus kita mengerti. Satu ayat lagi dalam perjanjian lama supaya kita ada keyakinan. Amsal pasal yang ke-16. Kitab Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 ayat yang ke-18 ya. Amsal 16 ayat 18. Untuk semua masalah, untuk semua kejadian, perhatikan satu perkara supaya kita tidak mengalami kejatuhan, kegoncangan. Jangan merasa kuat, jangan merasa lebih dari yang lain, jangan merasa mampu. Ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, mendahului kecongkakan, dan tinggi hati, dan tinggi hati mendahului kejatuhan, mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran ya, dan tinggi hati ya, mendahului kejatuhan. Kalau saya mau mengatakan bahkan kecongkakan, ketinggian hati itu sudah merupakan kejatuhan. Bukan hanya sekedar awal dari kejatuhan, tapi itu sudah merupakan suatu kejatuhan. Dan oleh sebab itu hari-hari ini dalam segala keadaan kita harus berjaga. Dan seringkali kita merasa mampu pada saat kita mengalami diberkati oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita merasa mampu pada saat kita dipakai oleh Tuhan, diberkati secara jasmani, secara rohani. Secara jasmani berlimpah, gak kurang. Secara rohani mengalami pembukaan rahasia firman Tuhan, urapan Roh Kudus, pemakaian Tuhan dengan heran dan hebat. Tetapi justru itu sangat menggoda, sangat. Kalau kita tidak berhati-hati, Alkitab mengatakan akan membuat kita merasa kuat, merasa mampu. Dan ayat mengatakan kalau kita merasa kuat, hati-hati supaya jangan kita jatuh. Kenapa? Sebab kita sebenarnya sudah berada pada titik yang terlemah.
kita berada pada saat yang sangat terlalu dekat dengan kejatuhan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini apa yang harus kita mengerti dalam segala keadaan. Baik itu ada masalah, baik itu tidak ada masalah, dalam segala keadaan di setiap waktu. Maka semoga kita mengalami seperti Raja Daud. Raja Daud ini dalam beberapa kebaktian yang lalu saya gambarkan, dia adalah contoh dari orang yang selalu merasa lemah. Walaupun dia kuat, walaupun dia diberkati, tetapi dia selalu merasa lemah. Dan disitulah rahasia kekuatan Raja Daud. Raja Daud mengalami kemenangan dan kemenangan pada saat dia merasa dia lemah, pada saat dia merasa dia tidak berdaya. Tetapi ada satu saat dia mengalami kekalahan, yaitu pada saat dia merasa mampu. Dia rasa tidak perlu bergumul, dia rasa tidak perlu berperang. Di saat dia mengalami kejatuhan, kegagalan. Tetapi di setiap saat dia merasa lemah. Tolong kita baca ayat-ayatnya ya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69, di dalam kitab 1 Samuel, kepada Yonatan dia katakan, antara aku dengan maut hanya berjarak berapa? Satu langkah ya. Satu langkah. Itu yang saya katakan tadi ya. Tuhan katakan di saat kita merasa mampu ya, hati-hati supaya jangan kita jatuh. Sebab apa? Selangkah lagi kita, satu langkah, itu adalah langkah kejatuhan, langkah keguguran, langkah kegagalan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berhati-hati. Mazmur pasal yang ke-69, kitab Mazmur 69, Mazmur ayat pasal yang ke-69, ayat yang ke-5 lebih dahulu memperlihatkan ya bagaimana dia merasa lemah ya. Ya, dan justru itu yang membuat dia, kalau kita merasa lemah ya, kita kemudian bergantung kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Seandainya waktu itu Petrus mengatakan, Tuhan tolong saya yang lemah ini, sebab Tuhan katakan semua kalian, semua, tidak ada satupun dari kalian yang akan tetap bertahan, semua imanmu akan goncang. Seandainya mereka sama-sama berseru, Tuhan tolong kami yang lemah imannya. Dalam beberapa kesempatan Tuhan katakan, kenapa kamu tidak beriman? Mereka berkatakan, tolong kami yang kurang iman, tolong kami tambahkan iman kami. Tapi kali itu mereka tidak mengatakan itu. Semua mereka, kami mampu, kami tidak akan tergoncang. Ya, tolong baca ayat yang ke-5. Dan kalau kita merasakan seperti Daud ini, merasa lemah di hadapan Tuhan ya, dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-5, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan ya, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terus terlalu besar jumlah orang-orang ya, yang hendak membinasakan aku ya, yang memusuhi aku tanpa sebab ya. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Pasal yang ke-70 ayat yang ke-6. Pasal yang ke-70 ayat yang ke-6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Aku ini sengsara dan miskin. Padahal ya, secara jasmani Daud itu kaya, Daud itu kuat secara jasmani. Ini raja yang berkemenangan, dia kaya, tapi di hadapan Tuhan dia katakan, aku sengsara. Supaya jangan apa? Kekuatan kekayaannya membuat dia merasa mampu ya. Tapi dia katakan, aku sengsara, aku miskin. Ya Allah, ya Allah, segeralah datang, segera datang. Engkaulah yang menolong aku, Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya, ya Tuhan, ya, janganlah lambat datang. Ya, pasal 71 ayat yang pertama. Padamu ya Tuhan, ya, aku berlindung. Ya, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Perhatikan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Ya. Jadilah bagiku gunung batu, gunung batuku, tempat berteduh. Ya. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ya. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Terima kasih. Jadi ini pikiran ini ya, perasaan ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Bukan kemudian membuat kita menjadi orang yang pesimis ya, yang kemudian tidak kemudian ada daya juang untuk mempertahankan hidup kita. Tidak.
Tapi untuk memperlihatkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita tidak mampu menghadapi kegoncangan yang akan datang. Tetapi kalau kita kemudian menyadari kita lemah seperti Daud, nah itu yang membuat kita selalu, Tuhan tolong aku miskin, aku sengsara, aku tidak berdaya, tolong lepaskan, Engkaulah gunung batuku. Dan itu akan membuat kita akan kuat. Kalau Tuhan menjadi gunung batu kita tidak akan tergoncangkan. Gunung-gunung bisa tergoncangkan, tetapi gunung batu yang adalah Tuhan itu, dia akan tinggal tetap. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Hari-hari ini di sini kita bisa melihat ya, memang kita akan menghadapi masa-masa sukar. Dalam segala keadaan kita akan, kalau kita melihat hari-hari ini semua seperti mudah. Cari uang mudah, bekerja mudah, beribadah mudah. Ya, kita hari-hari ini saya harus mengatakan kita beribadah dengan relatif tidak ada masalah ya. Tidak ada tantangan yang hebat ya. Kalaupun ada tantangan paling hanya hujan, kemacetan ya. Dan terutama yang paling membuat kita mengalami gagal adalah justru datang dari diri kita, bukan dari luar. Kalau dari luar itu masih bisa ditanggulangi, Saudara. Tapi kalau sudah dalam diri kita ini, itu yang membuat kita tidak ada kemampuan apa-apa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita selalu berteriak seperti Daud berteriak, seperti juga Rasul Paulus berteriak, Tuhan, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini seringkali membuat kita gagal dalam mengikut Tuhan. Kalau kita selalu berseru, Tuhan tolong, ayat mengatakan, maka Tuhan akan segera menolong kita. Sampai demikian, amin. Supaya apa? Kegoncangan sehebat apapun juga kita tidak tergoncangkan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Rahasia pertama, kenapa Rasul Petrus, kenapa semua murid-murid imannya tergoncang? Ya, memang kegoncangan itu hebat. Coba bayangkan, ya, guru mereka, Mesias mereka kemudian dipalu binasa, maka tercerai-berai semuanya. Tetapi seandainya mereka katakan, Tuhan tolong kami, tambahkan iman kami, kuatkan kami, ya, mereka tetap akan mengikut Tuhan sampai Tuhan kemudian sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini di sini kita selalu merasa lemah di hadapan Tuhan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita kembali di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 tadi ya, apa yang membuat kemudian mereka tergoncang selain mereka kemudian merasa mampu? Yang kedua yaitu mereka mengabaikan firman Allah. Firman yang memperingatkan mereka. Tuhan sudah mengatakan mulai ayat 31, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Itu satu peringatan Tuhan. Ada ayat mengatakan tidak akan terjadi sesuatu sebelum Tuhan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Segala sesuatu yang terjadi, coba kita perhatikan hari-hari ini, kita renungkan apa yang kita alami di masa-masa yang lampau. Perhatikan, ini penting. Sebenarnya Tuhan sudah peringatkan kita lewat firman Tuhan yang disampaikan, baik yang kita dengarkan dalam penggembalaan maupun yang kita baca ataupun dimanapun kita pernah mendengarkan membaca firman Allah. Sebenarnya semua itu sudah diperingatkan oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita mengalami kejatuhan? Sebab kita mengabaikan firman Allah ya. Kita mengabaikan. Nah, saya akan perlihatkan pada ayat yang ke-34. Tolong baca sekali lagi. Pasal 26 Tuhan katakan ada satu perkara ya yang diabaikan oleh Rasul Petrus dalam hal ini ya. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya malam ini. Sekali lagi Tuhan katakan malam ini ya. Sebelum ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, ayam berkokok ya. Tapi ayam belum berkokok, Petrus sudah menyangkal berapa kali itu? Sudah 3 kali ya. Dalam ayat yang lain mengatakan sebelum ayam berkokok 2 kali. Artinya apa? Ayam baru berkokok 1 kali, Petrus sudah menyangkal berapa? 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Kita lihat di sini ya, ayam berkokok itu, kokok ayam menunjukkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dengan
setia, dengan rendah hati, dianggap cuma ayam saja kok. Ya, dianggap cuma ayam. Yang dikecilkan dianggap biasa. Sebab apa, saudara? Ayam berkokok. Saudara pernah punya ayam jago, saudara? Pernah enggak ada satu hari dia tidak berkokok? Saya tidak punya ayam jago, tapi kalau ada ayam, saya rasa dia akan berkokok terus, kecuali mungkin dia sakit tenggorokan mungkin ya. Atau dia sakit, mungkin sudah tidak mampu berkokok lagi. Tetapi ayam itu akan terus berkokok. Dianggap biasa toh. Setiap pagi ayam berkokok, nggak ada yang istimewa. Ada banyak kali kita mendengarkan firman Tuhan, lagi-lagi Injil Matius 24 ayat 29. Biasa. Nggak ada yang baru, nggak ada yang istimewa. Biasa tuh ayam berkokok, nggak ada. Apa istimewa ayam berkokok? Perhatikan, kalau mulai kita mengecilkan firman Allah, mulai menyepelekan firman Allah, padahal sebenarnya di dalam setiap kokok firman Allah adalah cara Tuhan memperingatkan kita supaya jangan jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mengabaikan. Lebih dulu mana, saudara? Ayam berkokok atau Petrus menyangkal, saudara? Ayam berkokok atau Petrus berbicara? Lebih dulu mana, saudara? Petrus berbicara. Perhatikan, ini pelajaran buat kita, saudara. Saya mau mengatakan, mungkin saudara bisa mengatakan, ekstrim, terlalu ekstrim, ya. Tapi kalau kita lihat pelajaran dari ini ya, maka apa? Dahulukan firman Allah sebelum kita melakukan sesuatu. Firman Allah itu harus lebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan apa-apa. Ya, sebelum berbicara, sebelum bahkan merencanakan, sebelum bertindak, biar firman Allah lebih dahulu. Jangan kita ngomong lebih dahulu. Kalau kita ngomong lebih dahulu, nanti itu akan menjadi penyangkalan. Tapi biar firman Allah mendahului segala sesuatu. Sebab kalau firman Allah mendahului segala sesuatu, itu seperti dia mempersiapkan jalan sebenarnya buat kita, saudara. Sebab kita tidak tahu apa-apa, apa yang akan terjadi. Bahkan satu jam di depan kita tidak tahu. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Kok kita merasa mampu bisa memberikan suatu rencana rancangan jauh di depan kita? Ya, ayat mengatakan kita ini cuma uap saja. Besok pun kita belum tentu ada. Kenapa kita sudah mulai merencanakan yang jauh-jauh? Oleh sebab itu di hari-hari ini, ini pelajaran buat kita. Dahulukan firman Allah. Biar firman Allah itu lebih dahulu berbicara. Biar firman itu lebih dahulu menyatakan segala sesuatu. Baru kita mengikuti. Kalau firman sudah mendahului. Kalau firman sudah mendahului, ini penting. Maka kita melihat seperti segala sesuatu itu menjadi apa? Mudah. Saya mengatakan ini, semoga saudara pegang ini ya. Kalau firman sudah mendahului kita, maka kita akan lihat firman yang akan bekerja. Kita akan melihat, kok sulit, tapi firman mendahului. Ikut saja, saudara. Maka kita lihat firman akan membuat apa-apa yang sulit akan menjadi mudah. Sebab firman itu penuh kuasa. Jangan menyepelekan firman Allah. Jangan mengecilkan firman Allah. Cuma ayam saja kok ya. Apa sih? Tahu apa ayam? Tahu apa? Bisa apa? Ya. Tapi perhatikan, sebenarnya dalam setiap kokok ayam itu sangat berkuasa. Asal kita perhatikan sungguh-sungguh. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Saya akan memperlihatkan ini. Ayam ini itu juga bagaikan, itu firman yang diulangi, firman yang dianggap biasa. Itu bagaikan firman yang memelihara setiap hari kehidupan kita. Dia harus menjadi yang pertama dalam seluruh hidup kita. Seperti waktu orang Israel berjalan di padang gurun. Ya, padang gurun itu, kalau sudah pernah berada di padang gurun, saya merasakan itu juga mungkin seperti waktu kita berada di tengah lautan, saudara. Nggak ada jalan. Waktu kita berada di udara, kalau udara sekarang, saudara, walaupun sudah lihat seperti biasa, tetapi kalau sudah pakai alat-alat navigasi, sebenarnya udara itu sudah ada lintasannya, saudara. Ya, sudah ada jalannya. Lintang berapa, ketinggian berapa, itu sudah ada jalannya. Di atas itu sudah jalan raya, saudara. Ya, jangan anggap, di atas sana biasa. Itu sudah jalan di atas dengan navigasi yang ada sekarang ini. Tetapi perhatikan, seandainya tidak ada navigasi, di udara, di laut, di padang pasir, itu semua itu seperti tidak ada bekasnya, nggak ada jalan. Sehingga semua bisa menyebabkan
kesesatan, tersesat, saudara. 360 derajat itu 360 kemungkinan akan mengalami kesesatan. Tetapi perhatikan firman biar mendahului. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ya, Keluaran pasal 16, jangan mengabaikan firman Allah. Mengabaikan firman Allah akan tersesat. Mengabaikan firman Allah akan jatuh. Akan mengalami kegoncangan seperti Petrus. Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal 3 kali. Sebenarnya itu suatu peringatan Tuhan. Diabaikan, nggak diperhatikan oleh Petrus ya. Ngomong terus. Apa yang terjadi, saudara? Ya, tindakannya ngawur. Ya, Tuhan sudah berulang-ulang kali mengatakan anak Allah, anak manusia itu akan ditangkap. Tetapi harus mengalami. Dia seperti mau membela Tuhan ya. Dia ambil pedang, Tuhan katakan sarungkan ya. Dia lakukan tindakan yang salah. Tuhan kan, kamu main pedang, nanti kamu akan mati oleh pedangmu. Tolong baca ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran 16 ya. Ini seringkali firman Allah itu dikecilkan. Lagi-lagi itu gak ada yang istimewa. Apalagi ada orang mengatakan, Alkitab ini kan dituliskan sudah paling yang paling baru. Soalnya itu kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu, itu yang paling baru. Apalagi kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Ya. Nah, tolong baca ya. Dalam kitab Keluaran pasal 16 dikecilkan. Setiap kali kita mengecilkan firman Allah, setiap kali mengabaikan firman Allah, peluang untuk mengalami kegoncangan iman semakin besar. Semakin mengecilkan firman Allah, semakin besar kemungkinan untuk mengalami kegoncangan iman. Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal yang ke-16, dan memang mana ini itu adalah seharusnya pertama kali setiap hari yang dilakukan oleh orang Israel. Seharusnya cari mana ini, pungut mana. Ini harus menjadi yang pertama, yang utama dalam setiap hari. Pagi-pagi benar mereka harus pungut mana. Ya. Dan kita lihat secara jasmani penampilan mana itu seperti apa. Ayat 31. Ayat 31. Umat Israel ya menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar. Ya. Dan rasa. Ya, terus kan? Dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, disebutkan mana itu seperti ketumbar kecil. Terima kasih. Saya dulu membayangkan ya, waktu belum baca Alkitab sendiri, membayangkan Tuhan katakan mana itu roti, bayangan saya jatuh itu ketul-ketul itu. Sudah jadi seperti ya bus antar kota itu ya, seperti ketul jatuh blok mana orang Israel tinggal makan. Ya, ataupun seperti apa kayak martabak, roti di sana kan bundar begitu tipis ya. Apa seperti demikian? Tapi Tuhan katakan tidak demikian. Memang namanya roti, tetapi bentuknya kecil-kecil, saudara. Seperti mana orang Israel melihat ini, apa ini? Apa ini? Ini katanya roti, apa ini? Ya, tapi Tuhan katakan itu adalah mana. Itu roti. Itu bukan sesuatu yang biasa. Sebab Tuhan katakan mana itu sebenarnya bukan makanan manusia. Tapi dalam kitab Mazmur mengatakan mana itu sebenarnya makanan para malaikat. Tapi waktu orang Israel melihat itu, kok kecil, kok sebenarnya hanya seperti demikian, katanya roti kok begini. Tuhan katakan seringkali dikecilkan. Katanya punya kuasa firman Allah itu, katanya punya solusi. Tapi kok sederhana kok begitu. Ya. Ini tulisan kuno katanya, sebab 2000 tahun yang lalu dituliskan, paling muda itu. Yang paling baru sudah 2000 tahun yang lalu sudah. Kalau koran saja hari kemarin sudah basi beritanya. Ya. Apalagi itu sudah diburu 2000 tahun yang lalu. Ditulis oleh orang zaman 2000 tahun yang lalu, di mana teknologi belum ada. Ada yang mengatakan masih bodoh-bodoh, masih primitif. Katanya demikian. Padahal Alkitab mengatakan Alkitab ini adalah pikiran Tuhan yang dituangkan kepada manusia lewat Roh Kudus yang mengilhami setiap penulis, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap nabi-nabi, setiap penulis ini. Sehingga Alkitab ini semuanya bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Ini mengandung sesuatu yang ajaib. Injil kitab Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur 78. Ini kita harus perhatikan, hargai firman Allah. Walaupun diulang-ulang. Seperti mana, saudara, bayangkan pengulangan dari mana itu? 40 tahun, saudara.
Kalau orang mengatakan blenger-blenger, dan orang Israel mengatakan demikian, saudara, kami sudah muak, nggak ada roti. Lah ini apa? Dianggap apa? Adapun ini dianggap sebagai makanan apa? Hambar. Dikatakan, kami kepingin roti seperti di Mesir. Ya, Tuhan katakan, bukan roti seperti di Mesir saja yang kuberikan. Ini makanan para malaikat. Tolong baca ya. Ayat yang ke-24. Mazmur 78 ayat yang ke-24. Oh, luar biasa. Ini roti yang turun dari surga. Ini sesuatu yang sangat harus dihargai, ditinggikan, diutamakan, didahulukan. Jangan dahulukan sesuatu sebelum firman Allah. Firman Allah itu harus yang menjadi yang terutama dan pertama. Haleluya. Ayat 24, perhatikan. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ya, setiap orang telah makan roti malaikat. Roti malaikat ini ransumnya para malaikat. Ya, ini asupan untuk malaikat. Ini makanan untuk malaikat. Teruskan. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Oleh sebab itu hari-hari ini terima kasih, biar kita boleh menghargai firman Allah. Semua menghargai firman Allah, amin. Hargai firman Allah. Jangan ringankan, jangan kecilkan. Rahasia kegagalan Petrus, rahasia kejatuhan mereka murid-murid, sebab mereka mengecilkan firman Allah. Ya, walaupun itu dianggap sederhana, ada banyak kali sepertinya firman Allah tidak ada artinya. Ada artinya, ayat mengatakan sangat berkuasa. Kalau kita menghargai firman Allah itu ya, maka sebenarnya di dalam firman Allah itu ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Nomor satu, paling tidak saya akan perlihatkan, ini firman Allah yang dikecilkan bagaikan kokok ayam yang setiap pagi ya, kokok ayam itu orang belum bangun. Duluan mana, saudara? Orang bangun atau kokok ayam, saudara? Orang belum bangun, ayam sudah berkokok. Ini yang seharusnya, saudara. Sebelum kita bangun, sebelum kita berbicara, biarkan ayam itu berbicara lebih dahulu. Biarkan ayam itu berkokok. Seperti mana? Sebelum mereka bangun, sebelum orang Israel bangun, mana sudah turun. Sehingga aktivitas pertama orang Israel adalah bagaimana mereka menghargai itu. Mana itu harus dihargai, dikumpul. Tidak menghargai firman Allah, tidak mengalami sesuatu dari firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menghargai firman Allah. Paling tidak ada 3 perkara yang saya akan sampaikan, kita akan alami kalau kita menghargai. Ya, firman yang simple, yang sederhana, tapi jangan dikecilkan. Kita perhatikan, apa itu? Nomor 1, kalau kita menghargai firman Allah, kita akan mengalami kepuasan. Kita akan mengalami kepuasan, kita akan kenyang, kita akan makan roti dari surga. Nah, Tuhan katakan buat orang Israel, ya, ukuran orang Israel untuk mendapatkan mana itu menikmati kekenyangan dari mana? 1 orang berapa, saudara? 1 orang berapa? 1 gomer. Tolong baca. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Luar biasa. Orang tua, orang dewasa, anak kecil, bahkan bayi pun dihitung, mereka harus menerima 1 gomer 1 orang. Luar biasa ini ya. Begitu fleksibel. Dia dapat memuaskan setiap orang. Dan ini yang saya heran, bagaimana mungkin dalam penyampaian firman Allah yang disampaikan dengan begitu banyak variabel, tingkat pendidikan yang berbeda, tingkat umur yang berbeda, etnis yang berbeda, tetapi seperti bisa mengenyangkan semua orang. Siapa yang dapat mengerjakan itu? Ya, kalau di sekolah langsung kita dibagi, saudara. Yang umurnya sekian kelasnya tinggi, ya. Yang umurnya sekian kelasnya rendah, ya. Yang kelas, apalagi kalau masuk sekolah, saudara, ya lulusan dari desa sana, jangan disamakan dengan lulusan dari kota, saudara. Ya, 8 di sana, mungkin 3 di kota, saudara. Ya, mereka dapat angka 8 di sana. Di kota mereka kemudian payah. Kenapa? Di sana juara 1, di sini juara 1 juga dari belakang, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tetapi firman Allah, ayat mengatakan mampu mengenyangkan semua orang. Ayat yang ke-16.
Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Ya. Segomer seorang. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saya mau tanya, saudara. Tuhan katakan segomer seorang dengan, terima kasih, dengan asumsi setengah kenyang, seperempat kenyang, atau kenyang, saudara. Saudara, saya mau tanya, kira-kira bagaimana, saudara? Tuhan memberikan patokan satu gomer satu orang dengan asumsi mereka makan satu gomer, mereka hanya setengah kenyang, seperempat kenyang, atau mereka sampai kenyang. Sampai ke kenyang. Berapapun umur mereka, apapun usia mereka, apapun jenis pekerjaan mereka, mereka pekerja keras, mereka ibu rumah tangga, orang tua, tapi ayat mengatakan dengan satu gomer mereka akan dipuaskan, mereka akan mengalami dijawab setiap pertanyaan mereka. Mereka mengalami kekuatan, mereka akan mengalami ada sesuatu yang mereka butuhkan, kepuasan. Dan itulah yang dibutuhkan khususnya buat orang-orang pada zaman akhir ini. Salah satu sindrom yang paling menggejala di orang-orang zaman modern ini adalah kehampaan, kekosongan. Makin mereka penuh, otak mereka penuh, kekayaan mereka penuh, tetapi hati mereka kosong. Sebab hanya firman yang dapat mengenyangkan mereka. Hanya mana, kalau kita mendahulukan mana, maka itu yang dapat mengenyangkan kita. Kita akan puas. Saudara demikian, amin. Oleh sebab itu dahulukan mana. Yang kedua, selain mereka akan puas, juga akan kuat. Sebab Tuhan katakan apa tadi kita sudah baca, bahwa mana itu makanan para malaikat. Dan saudara tahu apa itu malaikat? Malaikat itu adalah orang-orang yang merupakan pekerja, pelayan. Kitab Ibrani pasal yang pertama, saudara baca, saudara catat di rumah ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, itu malaikat itu adalah pesuruh Tuhan. Itulah orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Oleh sebab itu imam-imam, perhatikan, ini bukan peraturan manusia, saudara. Kita mau melayani Tuhan, kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan. Coba bayangkan, saudara, melayani, tidak pernah makan. Apa, saudara, secara jasmani? Tekor, saudara. Kita melayani, membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan, tapi tidak pernah dengar firman penggembalaan. Oleh sebab itu imam-imam, saya katakan, 3 macam ibadah itu merupakan minimal seorang imam. Kenapa? Di situ ada sumber kekuatan. Jangan heran kita melayani nggak tambah kuat, melayani tetapi kok tambah lemah, makin lama makin hambar. Dulu waktu awal-awal rasanya melayani itu luar biasa bahagia bisa melayani, terima kasih Tuhan. Tapi makin hari makin melayani biasa, nggak rasa apa-apa, melayani tapi nggak merasa apa-apa. Saya mengatakan itulah tanda-tanda kita mengalami kelemahan. Jangan mimpi akan bisa melayani sampai Tuhan datang. Sekarang pun melayani rasanya terpaksa. Kenapa? Tidak ada kekuatan baru. Malaikat itu, ayat mengatakan, mana itu kekuatan, itu makanan para malaikat. Malaikat itu orang-orang yang melayani. Seperti apa? Tolong baca Ibrani pasal yang pertama. Kalau imam-imam mau mengalami pelayananmu berkobar-kobar, menyala-nyala, jangan abaikan firman Allah. Kokok ayam itu mana yang jatuh dari surga setiap pagi. Itu harus menjadi makanan para malaikat, makanan kita, para imam-imam, makanan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak akan bertahan melayani sampai hari ini kalau saya sendiri menyampaikan firman Allah, tapi saya sendiri tidak makan firman Allah. Ayat yang ke-7. Tapi kalau kita malaikat makan, mana itu? Maka kita ada kekuatan untuk menyala-nyala dalam pelayanan, berkobar-kobar dalam pelayanan. Oh, haleluya. Umur bisa makin hari makin tua. Umur bisa makin hari makin suntuk. Kekuatan bisa makin hari makin menurun. Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang yang melayani Tuhan dengan makanan dari surga akan bertambah kuat. Oleh sebab itu ini coba menjadi renungan kita hari-hari ini. Imam-imam, coba kita renungkan.
Kalau engkau tambah lemah, salah satu ciri tambah lemah apa? Mudah tersandung. Ya. Nggak ada sandungan bisa kalau dia lapar, saudara. Tersandung dengan dirinya sendiri, saudara. Oleh sebab itu kita harus mengalami hari ini, Tuhan tolong saya Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Kuatkan, kuatkan aku Tuhan. Mana memberikan kita kekuatan? Ayat yang ke-7, perhatikan. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Ya, badai itu lemah atau kuat, sah? Bukan angin sepoi-sepoi. Angin badai yang kuat. Tidak ada halangan yang dapat menahan angin badai. Semua halangan akan diterjang dengan angin badai. Begitu kuat. Kalau kita ada halangan kecil, ya, kita kemudian merasa tidak berdaya. Kita membutuhkan kekuatan. Tuhan, firman-Mu itu kekuatanku. Itu makanan para pelayan-pelayan. Malaikat-malaikat itu kuat. Kenapa? Mereka makan makanan itu. Ya. Membuat malaikat-malaikat menjadi angin badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Api yang tidak pernah mati. Api yang tidak pernah redup. Api yang menyala-nyala. Ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Terima kasih. Jadi kita lihat inilah, kita membutuhkan ini. Kalau kita makan mana itu, kalau kita utamakan mana itu, jangan abaikan kokok ayam yang kita pikir cuma ayam, nggak sekolah. Seringkali kita pendeta Pantekosta juga begitu, dah. Diremehkan, kamu ndak sekolah, sekolahmu 3 bulan, 6 bulan. Ya, secara teologis kita tidak punya apa-apa yang menjadi andalan kita, kekuatan kita, rasanya begitu ya. Kamu ndak sekolah, ayam seperti ayam itu, ngomongnya juga begitu, tiap hari begitu, tiap hari begitu. Tapi Alkitab mengatakan justru di situ ada kekuatan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan kekuatan. Ayat mengatakan khususnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua sedang dipersiapkan untuk melayani sampai Tuhan datang. Bukan orang yang mengalami kejatuhan, keguguran. Oleh sebab itu di hari-hari ini, perhatikan ini, firman Allah adalah kekuatan kita. Ya, selain itu juga ayat mengatakan mana itu adalah firman Allah yang akan memberikan kita bukan hanya kepuasan, bukan hanya kekuatan, tetapi akan memberikan kita hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Biar ini kita hargai. Memang sepertinya kecil, seperti ketumbar itu kecil. Ya, tetapi jangan itu dihinakan. Tuhan sangat marah kepada orang Israel pada saat mereka menghinakan firman Allah. Mereka anggap apa ini, kami muak. Dibilang makanan yang memuakkan, dibilang makanan yang hambar, tidak ada rasa. Padahal Alkitab mengatakan itu seperti kue madu. Apa rasanya madu, saudara? Manis. Alkitab mengatakan seperti panganan yang digoreng. Enak mana, saudara? Digoreng apa direbus? Enak mana, saudara? Goreng itu lezat, gurih. Makanan yang enak seperti panganan yang digoreng, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tapi orang Israel, karena mereka sudah kemudian meringankan apa yang manis, Alkitab mengatakan ya, madu pun akan diinjak-injak. Kalau orang sudah meringankan firman Allah. Tapi kalau kita menghargai firman Allah, apa yang pahit itu serasa manis, enak ya. Oh, haleluya. Ayat 48. Akulah roti hidup. Ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Perhatikan. Dan mereka telah mati. Mereka telah mati sebab mereka mengiringankan mana secara jasmani. Tapi lebih dari mana secara jasmani. Tuhan katakan roti yang turun dari surga. Aku itu roti yang turun dari surga. Teruskan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya. Kalau kita hargai itu, kalau kita utamakan itu, pada mulanya adalah firman Allah. Alkitab kita dimulaikan, ayat mengatakan penciptaan jagat raya ini, alam semesta ini dimulai dengan firman Allah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman Allah. Ya, pada mulanya Allah berfirman.
Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman Allah. Ya. Teruskan. Inilah roti yang turun dari surga. Ya. Barang siapa makan daripadanya, Setiap orang yang makan menghargai firman itu, ia tidak akan mati. ia tidak akan mati. Dengan kata lain, memiliki apa saudara? Hidup yang kekal. Inilah yang harus kita mengerti hari-hari ini. Oh, haleluya. Biar firman Allah, firman yang disampaikan, firman yang berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Ya, 1 Korintus pasal yang pertama, ya. Ayat mengatakan firman yang menunjukkan Yesus yang disalibkan. Dia adalah hikmat Allah, dia adalah kekuatan Allah. Itulah yang kita butuhkan pada hari-hari akhir zaman ini. Ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah, membuat kita bisa kuat, tidak bisa disesatkan, tidak bisa tergelincir, tidak bisa jatuh, tetapi kita akan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Firman Allah. Oh, haleluya ya. Jangan abaikan firman Allah. Seandainya murid-murid itu perhatikan firman Allah, mereka tidak akan jatuh. Maafkan, saya tidak ingin menyebarkan kejatuhan seorang hamba Tuhan ya. Tetapi kalau seseorang itu kemudian ingat firman Allah ya, dia tidak pernah akan jatuh. Dalam kejatuhan jenis apapun juga dia tidak pernah akan jatuh. Tapi dia akan kuat sampai Tuhan datang kembali ya. Inilah yang harus kita mengerti. Kegoncangan iman akan terjadi. Siapa yang mengalami? Orang-orang yang hari-hari ini ya, bukan tidak tahu firman. Bukan tidak tahu firman. Murid-murid itu kurang apa, saudara? Dijejeli oleh firman Allah tiap hari 3,5 tahun. Saya membayangkan ini intensif mereka mengalami. Diajar oleh Tuhan secara intensif 3,5 tahun. Diajar langsung oleh Tuhan. Tapi mereka mengalami kegoncangan. Kurang firman apa? Tapi apa yang terjadi? Karena mereka kurang menghargai firman Allah. Seandainya mereka menghargai itu, mereka tidak akan jatuh. Amin. Tidak akan goncang. Ya, nomor 1 akan mengalami kegoncangan iman Allah. Iman mereka akan mengalami kegoncangan. Karena apa? Tidak menghargai firman Allah. Merasa kuat, merasa mampu. Ya, saya melihat ya kejatuhan seseorang itu memang selain goncangan itu harus kuat menggoncangkan. Tapi seringkali juga goncangan kecil ya. Kalau kita kemudian menganggap enteng, sandungan kecil, ada tangga-tangga, saya melihat itu tangga yang paling menjatuhkan orang. Itu yang bukan tangga yang anak tangga yang besar-besar, yang hanya beberapa senti ini. Dianggapnya sudah selesai tangganya, tapi masih ada yang cuma 2-3 senti. Itu yang paling menyandung, itu yang paling menjatuhkan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa kuat. Tapi selalu kita rasakan Tuhan, tanpa firman, tanpa Engkau, saya tidak ada kemampuan. Ya, supaya jangan kita mengalami kegoncangan iman. Yang kedua, apa yang dialami oleh murid-murid sekitar kematian Tuhan? Kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ya. Selain mengalami kegoncangan iman, Injil Markus pasal yang ke-14, kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 50 dan 51. Injil Markus pasal 14 ayat 50 dan 51. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Teruskan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Perhatikan. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Perhatikan. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terima kasih. Yang kedua apa, saudara? Selain mengalami kegoncangan iman, yang kedua menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tidak memiliki, punya iman tapi iman itu gugur. Yang kedua, menjadi orang yang tidak berpengharapan. Yesus, perhatikan ini penting, Yesus yang akan disalib dianggap sesuatu yang tidak lagi bisa diharapkan. Sehingga apa? Mereka tinggalkan. Coba saudara memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, bisa diharapkan. Misalnya emas. Seandainya satu saat, saudara, saya membayangkan, seandainya satu saat emas itu tidak laku lagi, saudara. Emas itu dianggap seperti batu koral itu, seperti batu biasa, saudara. Ada orang yang mau simpan emas, saudara. Emas disimpan, ada, saudara, dibuang. Ngapain?
nyimpan barang yang tidak berharga. Tapi kenapa kita simpan emas? Kenapa? Sebab kita anggap ini sesuatu yang ada pengharapan. Kalau kita susah, kalau kita kepepet, kita bisa jual emas itu jadi uang, menolong kita. Sehingga kita simpan ini sesuatu yang sangat bernilai. Yesus, ya, Alkitab mengatakan Yesus yang tadinya itu menjadi pengharapan orang Israel, pengharapan murid-murid. Tapi waktu dia mau disalibkan, waktu dia mau mati, dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi bisa diharapkan. Tolong baca kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24, ini pengakuan dari 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka tidak ada pengharapan lagi. Muka mereka muram, ya. Ayat yang ke-17, ya. Seperti orang yang tidak ada punya pengharapan. Orang kalau punya pengharapan, mukanya berbinar-binar, bercahaya, ada cahaya, ya. Ayat yang ke-17, perhatikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, ini orang-orang yang tidak ada pengharapan. Ayat yang ke-18, perhatikan. Seorang dari mereka, ya, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, nah, perhatikan, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ, ya, pada hari-hari belakangan ini? Perhatikan. Katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Yesus pura-pura tidak tahu, ya. Sepertinya tidak tahu apa-apa. Ya, apa itu? Padahal dia sendiri, ya. Kamu tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Ini isu yang sedang santer di Yerusalem. Kamu tidak tahu apa kamu satu-satunya. Kamu tidur satu hari, berhari-hari sampai tidak tahu berita. Ya. Yesus katakan, apa itu? Jawab mereka, ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Perhatikan, dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan. Berkuasa, orang yang dapat diharapkan tadinya. Sebelum mengalami kematian, tadinya orang yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, ya, di hadapan Allah, ya, dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, ya, dan pemimpin-pemimpin kami, perhatikan, telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, ya, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal ini kekecewaan mereka. Ayat 21, perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan. Padahal dulu kami harapkan dia. Dia orang yang berkuasa, sakit sembuh, orang buta melek, orang mati dibangkitkan. Seseorang yang dapat diharapkan. Tapi sekarang apa, saudara? Mau mati, mau disalibkan. Tolong baca, ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang, ya, untuk membebaskan bangsa Israel. Terima kasih. Jadi kita lihat ini suatu pemikiran, suatu pandangan yang salah dari murid-murid. Ya, mereka hanya berpengharapan pada saat Yesus melayani 3,5 tahun. Tetapi pada ujung pelayanan, di saat dia harus mati, dianggapnya matinya Yesus sesuatu yang tidak lagi bisa dia harapkan. Sehingga ayat mengatakan semua mereka lari, semua mereka tinggalkan. Bahkan apa yang paling menyedihkan, ayat mengatakan ada satu orang anak muda, dia hanya memakai satu helai kain lenan halus, kain lenan. Hanya itu satu-satunya yang dia miliki, saudara. Untuk apa? Menutupi telanjangan. Tapi ayat mengatakan itu pun dilepaskan. Supaya apa? Supaya dia bisa tinggalkan Tuhan. Supaya dia bisa tinggalkan Tuhan. Supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Pikirnya dia dengan tinggalkan itu dia akan selamat. Tuhan katakan, siapa yang menyelamatkan dirinya, justru dia akan mengalami kehilangan segala-galanya. Kehilangan nyawa yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, hari-hari ini, perhatikan, saya akan memperlihatkan justru Yesus yang tersalib. Perhatikan, ini penting. Justru Yesus yang akan disalibkan, itu harus kita anggap sebagai pengharapan kita. Di situ satu-satunya pengharapan, harus menjadi pengharapan kita. Nah, saya akan perlihatkan di sini, ya. Sebab apa? Sebab ayat mengatakan sebenarnya kematian Yesus itu, Yesus yang akan mati sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Gak satu kali, saudara, sampai 3 kali
Sudah catat di rumah ya, baca di rumah dan catat sekarang. Injil Matius pasal 16 ayat 21 itu pemberitahuan pertama tentang kematian Tuhan. Diberitakan bahwa Yesus akan mati. Tapi bukan hanya mati, dia akan bangkit. Ya. Kalau hanya mati, ya itu yang seperti Tuhan katakan, mereka tidak punya pengharapan, lesu, ya, murung. Kitab Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23, pemberitaan bukan kedua tentang kematian tapi juga kebangkitan Tuhan. Dan Injil Matius pasal 20 ayat 18 mulai, itu pemberitahuan yang ketiga. Dalam setiap kali Tuhan mengatakan dia akan mati, tapi dalam setiap kali itu juga dikatakan dia akan bangkit. So lihat, begitu kuat, begitu besar pengharapan. Apa yang kurang? Kalau saja kematian itu dapat dikalahkan, saya mau mengatakan pengharapan apa lagi yang kita butuhkan lebih dari ini? Kalau sampai kita berpengharapan itu Yesus yang akan mati tapi juga akan bangkit, maka tidak ada persoalan yang lebih besar. Kalau saja kematian dapat dikalahkan, apalagi hanya persoalan kita. Nah, saya akan perlihatkan apa yang harus kita mengerti dalam hari-hari ini mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ya, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini pengharapan ini harus kita ada dalam kehidupan kita ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-48. Nah, saya akan perlihatkan justru Yesus yang mati. Di situ tumpuan pengharapan kita. Harus menjadi tumpuan pengharapan kita. Ayat 48. Apabila kita biarkan dia, ya, maka semua orang akan percaya kepadanya. Jadi ini ada satu rapat ya, satu meeting di dalam mahkamah agama, saudara. Ada satu pertemuan ya, tua-tua Israel, orang-orang semua yang berpengaruh, mereka adakan pertemuan. Mereka katakan, apabila kita biarkan dia, ini Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nah, dan orang-orang Roma akan datang. Orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, ya, serta bangsa kita. Bait Allah itu bagi mereka itu suatu pengharapan mereka. Walaupun itu bait Allah jasmani, mereka anggap ini lambang kedaulatan jasmani rohani. Itu nanti akan dirampas. Kalau dirampas, habis, gak punya pengharapan lagi. Ya, selain itu juga bangsa kita akan dirampas. Apalagi yang tersisa. Bait Allah dirampas, bangsa dirampas, gak punya pengharapan. Tetapi apa kata Kayafas ayat yang ke-49, perhatikan. Tetapi seorang di antara mereka, ya, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, ya, berkata kepada mereka, perhatikan, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Ayat yang ke-50. Dan kamu tidak insaf. Perhatikan, bahwa lebih berguna bagimu. Lebih berguna bagimu apa, sah? Jika satu orang mati untuk bangsa kita, satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Daripada seluruh bangsa ini binasa. Ayat 51, perhatikan. Hal itu dikatakannya, ya, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, perhatikan, ia bernubuat, ya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52, perhatikan ini penting. 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja. Tapi bukan untuk bangsa itu saja. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ya, jadi saya akan perlihatkan, saudara, Kayafas, dia sebagai imam besar pada tahun itu, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi suatu pengertian yang dari Tuhan. Dia bisa melihat, perhatikan, bahwa satu orang yang mati. Siapa dia, saudara? Satu orang yang mati? Yesus. Satu orang mati, itu menjadi tumpuan pengharapan satu bangsa. Seandainya tidak ada satu orang yang mati, satu bangsa itu tidak berpengharapan, satu bangsa itu akan binasa. Sehingga dia bisa melihat betapa pentingnya kematian satu orang. Yesus itu harus mati. Jadi perhatikan, kematian Yesus itu bukan sesuatu yang harus dihindarkan, bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan kita harus lari dari situ. Tapi justru Tuhan katakan kita harus menyatu di situ. Kenapa? Kematian Tuhan itu menjadi pengharapan untuk satu bangsa.
Kalau tidak ada kematian Tuhan, kalau tidak ada kematian Yesus, satu orang ini, seluruh bangsa akan binasa. Tetapi lebih besar bukan hanya untuk bangsa Israel. Ayat mengatakan, ayat 52, bahkan pengharapan itu akan mencapai seluruh bangsa-bangsa yang tadinya tidak berpengharapan. Itu bangsa kafir. Ayat mengatakan, dengan matinya Yesus, pengharapan besar itu ada di tengah-tengah bangsa yang tidak berpengharapan sekalipun. Galati pasal yang ketiga mengatakan, luar biasa, justru pengharapan yang kuat. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus melihat ini, kematian Tuhan bukan sesuatu yang kita harus lari, kita harus hindari, kita harus lari daripadanya. Justru kita harus menyatu, sebab di situ pengharapan kita. Oh, Galati pasal yang ketiga, Galati pasal yang ketiga, pandangan yang salah dari murid-murid Tuhan. Galati pasal yang ketiga, haleluya, ayat yang ke-13. Seandainya mereka tahu itu, Yesus yang disalib itu adalah jalan untuk memberikan pengharapan, bahkan buat orang-orang yang tidak berpengharapan sekalipun. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Orang Israel terkutuk di bawah kutuk Taurat, orang kafir juga terkutuk di luar hukum Taurat, sama-sama hidup dalam kutuk. Tetapi ayat mengatakan, sebab ada tertulis, ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seandainya tidak ada orang yang mau menanggung kutuk itu, semua kita berada di bawah bayang-bayang kutuk. Tetapi ayat 14 perhatikan, Yesus Kristus telah membuat ini. Tetapi Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia, ya, berkat Abraham, ya, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini bangsa-bangsa yang tidak ada pengharapan. Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus katakan, dahulu kita adalah bangsa yang tidak berpengharapan, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Orang tidak bersunat. Tapi sekarang lewat Yesus yang tersalib, pengharapan itu mengalir dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang telah tersalib itu membuat kita supaya di dalam Dia, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, sehingga oleh iman, ya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, kalau kita harus mengalami pengalaman salib. Dulu murid-murid Tuhan lari, ya, mereka tidak berpengharapan, di luar salib tidak ada pengharapan. Tapi bagi kita, semoga kita menyatu dengan salib itu. Petrus mengatakan kemudian waktu dia insaf, dia katakan, Yesus sudah mengalami penderitaan badani. Kita pun harus mengalami penderitaan yang sama. Supaya apa? Kita berhenti dari berbuat dosa. Hanya orang yang berhenti dari berbuat dosa, orang itu ada pengharapan. Bahkan dia katakan, sekarang kalau kami harus tetap mengalami penderitaan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Maka kita akan mengalami pengharapan itu adalah pengharapan kemuliaan pada saat kedatangannya kembali. Yesus yang tersalib justru menjadi tumpuan pengharapan buat setiap orang berdosa, buat setiap orang percaya, buat setiap manusia. Amin. Ya. Petrus, Kayafas melihat bahwa Yesus yang tersalib adalah tumpuan pengharapan. Nah, saya akan perlihatkan 1 Korintus 15, ya. 1 Korintus 15. Rasul Paulus kemudian melihat juga, sebab dia tidak hanya harus mati, di balik kematiannya. Tolong baca ayat yang ke-16, 1 Korintus 15 ayat yang ke-16, perhatikan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, ya, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, sia-sia iman kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. 16, perhatikan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu, ya, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja, ya, menaruh pengharapan pada Kristus, ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, ya, dari segala manusia. Itulah pikiran dari dua orang murid.
Dia katakan, kami pikir dia nanti akan pembebas bangsa kita. Sebab mereka berkuasa, dia berkuasa dalam perkataan dan pelayanannya. Tapi sekarang mati. Ya. Kayafas melihat justru kematiannya ada pengharapan. Rasul Paulus juga melihat apa? Di dalam kematian dan apa? Kebangkitan. Kalau kita hanya melihat Yesus yang belum mati, Rasul Paulus katakan, maka sia-sia iman kita. Kita orang yang paling tidak berpengharapan. Kita orang yang paling malang. Tetapi yang benar, ayat yang ke-20 perhatikan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Perhatikan. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kata yang sulung itu berarti apa? Kalau yang sulung itu bangkit, maka yang sesudahnya itu juga akan mengalami apa? Kebangkitan. Terima kasih. Ini pengharapan Rasul Paulus. Oh, haleluya. Dia punya pengharapan besar. Yesus yang sudah mati, tapi juga Yesus yang akan bangkit. Dan bangkit, sudah bangkit. Dia menjadi pengharapan besar. Pengharapan akan kemuliaan. Tetapi bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini, perhatikan, Kayafas punya pengharapan waktu lihat Yesus harus mati. Rasul Paulus melihat ada pengharapan pada Yesus pada saat Yesus itu bangkit. Tapi bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini, kita punya pengharapan kepada siapa? Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, tetapi yang akan datang. Sudah bisa mengerti ini, mungkin amin? Dia tidak pernah akan datang kembali. Perhatikan, ini penting. Dia tidak akan datang kembali kalau dia tidak lebih dulu mati dan bangkit. Oleh sebab itu Injil Yohanes pasal yang ke-14 dia katakan, aku harus pergi kepada Bapa. Jalannya pergi bagaimana, saudara? Lewat mati, bangkit, dan naik ke surga. Tetapi Rasul Petrus katakan dalam 2 Petrus pasal yang ke-3, kita punya pengharapan akan kedatangannya kembali. Yesus yang akan datang kembali. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, tapi dia yang akan datang. Biar ini menjadi pengharapan kita sekalian, ya. 2 Petrus pasal yang ke-3. Kitab 2 Petrus pasal yang ke-3, ayat yang ke-11. Kita lihat seluruh dunia yang kita ada sekarang ini. Apa yang kita punya sekarang ini? Sudah bisa punya apa saja, saudara? Punya kekayaan, punya kepandaian, punya kuasa, punya apa saja. Tapi ingat, Alkitab mengatakan semua itu akan habis binasa dalam nyala api. Kita harus menantikan, kita harus berpengharapan. Tuhan, pengharapanku kepada Engkau. Semua yang kita punya itu tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita harapkan, sebab semua akan terbakar. Tapi ada satu pengharapan, Engkau yang akan datang kembali. Biar itu menjadi pengharapan kita. Gak dilarang kita boleh punya kepandaian, gak dilarang kita boleh punya koneksi, gak dilarang kita boleh punya apa saja. Tapi satu, jangan menaruh pengharapan kepada semuanya itu. Berpengharapan kepada Dia yang sudah mati, Dia yang sudah bangkit, tapi Dia yang akan datang kembali, ya. Ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, semuanya itu yang tidak bisa diharapkan. Jangan harapkan itu. Kita akan menjadi orang yang tidak berpengharapan nanti, ya. Ayat yang ke-13, ayat yang 12. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya, yaitu kamu yang menantikan, ya, dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kata menantikan dan mempercepat itu orang-orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Teruskan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, ya, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, ya, kita menantikan langit yang baru, ya, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya mau tanya buat semua kita sekalian, adakah kita punya pengharapan ini? Kalau kita masih terima kasih punya pengharapan, mudah-mudahan nanti dolar cepat turun, atau mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan bangkit kembali. Bagus, tapi itu pengharapannya hanya sangat-sangat sebentar. Dan Alkitab mengatakan semuanya nanti akan hangus dalam nyala api. Tapi apa pengharapan yang jangan sampai itu tidak ada dalam kehidupan kita? Harapkan kedatangan, nantikan Dia, harapkan Dia. Ayat mengatakan itu yang akan membawa kita ke tempat di mana langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
di tempat di mana tidak akan binasa oleh apapun juga. Di sana Tuhan akan membawa kita. Saudara, nomor 2, akan terjadi kegoncangan apa? Harap. Orang akan menjadi tidak berpengharapan. Imannya tergoncangkan, pengharapannya akan tergoncangkan. Dan yang ketiga, ya, jadi kita lihat ini terjadi, semua murid-murid mengalami itu, ya. Semua murid-murid tergoncang, khususnya Petrus sampai menyangkal Tuhan. Semua murid-muridnya tidak berpengharapan, semua mereka lari, semua mereka tinggalkan Tuhan, ya, sampai mereka telanjang sekalipun, dipermalukan. Jadi kalau kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, bukannya dipermuliakan, nggak ada pengharapan, justru dipermalukan. Lihat itu, hamba Tuhan lari. Pada saat mengalami kesulitan, dia lari. Pada saat mengalami kegoncangan, dia lari. Kalau ada anak-anak Tuhan lari, dia dipermalukan, bukan dipermuliakan. Tapi kalau kita bertekun, Tuhan, saya mau menyatu dengan kematian-Mu. Kalau ada salah, pada saat kita mengalami ini, pada Tuhan katakan, pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dia sudah mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Kita juga demikian. Kalau ada salah, berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat salah, jangan dilanjutkan. Dan kita mulaikan dengan lembaran baru. Lakukan apa yang dikehendak Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita terus, kalaupun sudah ada kesalahan dan sudah kita minta ampun kepada Tuhan, tapi tetap mengalami ini, jangan bertanya-tanya, jangan heran, kenapa Tuhan? Apa kurang saya beribadah? Apa kurang saya melayani? Kok masih ada seperti nyala api? Tuhan katakan, itu justru menjadi sinar kemuliaan buat kita pada saat Dia datang kembali. Oleh sebab itu biar kita tetap bertahan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak lari. Yang ketiga, kitab Injil Matius pasal 24. Semua murid-murid mengalami itu, ya. Tetapi Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan, perhatikan ini, bahwa nanti akan terjadi. Ini sangat mengerikan. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 langsung saja. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Ya. maka kasih kebanyakan orang Ya. akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ya. akan selamat. terima kasih. Jadi kita lihat ini, iman digoncangkan, orang tidak berpengharapan. Tapi ayat mengatakan juga, nanti ini kegoncangan rohani, kasih akan bertambah dingin. Perhatikan, kalau kita tidak lagi berkobar-kobar, kasih itu mulai hambar, mulai datar, mulai tidak merasakan sesuatu dalam ibadah kita, tidak merasakan kasih Allah. Itu bukan sesuatu yang biasa. Ayat mengatakan, itu kasih sudah menjadi dingin. Nanti apa puncak dari kasih sudah menjadi dingin? Bukan hanya menyangkal Tuhan, bukan hanya tinggalkan Tuhan, tapi satu saat, kalau itu tidak ditolong oleh Tuhan, maka kasih yang bertambah dingin nanti akan menjadi apa? Dia akan menjadi orang yang mengkhianati Tuhan. Dia akan menyerahkan Tuhan. Seperti siapa, saudara? Seperti siapa di antara 12? Siapa? Yudas. Petrus menyangkal Tuhan. Semua murid-murid lari tinggalkan Tuhan. Tetapi Yudas, dia kemudian mengkhianati Tuhan. Dia menyerahkan Tuhan. Tidak ada pengampunan. Buat Petrus masih ada kesempatan untuk direnovasi oleh Tuhan. Buat semua murid-murid masih ada kesempatan. Mereka lari, tetapi kemudian mereka datang kembali. Ya, ada pengharapan. Tapi bagi Yudas, dia kemudian kasih bertambah dingin, kasih bertambah dingin. Sampai satu saat dia kemudian bukannya mengasihi, ya, kalau kasih itu menjadi dingin sekali. Sebaliknya kasih apa, saudara? Membenci. Nah, kemudian akan dia menyerahkan. Saya akan perlihatkan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Ya, Alkitab mengatakan, ya, Injil Matius pasal yang ke-10, di mana orang, atau sebelum Injil Matius pasal 10 ayat 24 lebih dulu, pasal 24. Ayat yang ke
ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. ayat yang ke-10 perhatikan. Dan banyak orang akan murtad. Murtad. Ini bukan Petrus ya. Yudas murtad. Dan mereka murtad, akan dia kemudian Alkitab mengatakan murtad lagi, tidak ada kesempatan untuk kembali. Ya. Tetapi murtad, dan mereka akan saling menyerahkan. ya, Dan saling membenci. kasih bertambah dingin, saling menyerahkan, saling membenci. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-21. Perhatikan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya, Demikian juga seorang ayah akan Ya. anaknya. ya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka Ya. bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Perhatikan. Aku datang bukan untuk membawa damai, Ya. melainkan pedang. Nah, Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. kasih itu menyatukan. Kasih itu menyatukan. Tapi Petrus mengatakan nanti akan terjadi pemisahan. Perpisahan. Bukan saling mengasihi, tapi saling membenci. Teruskan. Anak perempuan dari ibunya, Ya. menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tidak ada lagi kasih dalam rumah. Tidak ada kasih dalam nikah. Tidak ada kasih dalam rumah tangga. Mereka semuanya akan saling membenci, saling mengkhianati, saling menyerahkan. Ya. Pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat 21 sudah ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita lihat kegoncangan yang sangat dahsyat. Bertambah dingin dari kasih. Nah, saya akan cepat menerangkan kenapa ini bisa terjadi, saudara. Kasih itu menjadi bertambah dingin. Dimulainya, perhatikan ini, dimulainya kasih bertambah dingin kalau seseorang kemudian mulai melupakan atau meninggalkan kasih mula-mula. Oleh sebab itu, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, waktu sidang jemaat Efesus, kemudian kehilangan kasih mula-mula. Itu bukan sesuatu yang biasa. Walaupun mereka punya kelebihan di tempat yang lain, tetapi kehilangan kasih mula-mula itu sesuatu yang dahsyat. Saudara, saya mau sampaikan siang hari ini, kalau kita kemudian merenung, Tuhan, kenapa ibadah saya tidak ada lagi kasih, tidak merasakan kasih. Kasih mula-mula itu yang pernah aku alami, tidak lagi aku rasakan. Biarlah siang hari ini kita mohon, kita berseru, doa kita, soal yang punya persoalan dalam ibadah, dalam dalam nikah, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam apapun juga, biar itu kita nomor sekiankan. Nomor satu, apa yang kita doakan nanti, kasih mula-mula. Saat kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Tuhan kembalikan kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kitab Roma pasal yang kelima, ayat mengatakan adalah kasih yang dinyatakan pada saat kita masih berdosa. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, yaitu pada saat Kristus mati untuk kita orang berdosa. Itu yang harus kita ingat, kita pegang terus menerus. Apa prakteknya? Tinggalkan apa-apa yang lama. Tuhan sudah mati untuk dosa kita, jangan pertahankan. Yudas, perhatikan ini penting. Yudas sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi dia kehilangan kasih mula-mula. Dia tidak mempertahankan kasih mula-mula. Untuk dia Yesus mati, tapi dia abaikan. Apa prakteknya? Dia mempertahankan dosa lama. Apa itu? Cinta uang. Cinta uang itu tetap ada dalam kehidupan dia, sehingga dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Yesus yang sudah mati untuk dia. Oleh sebab itu, kematiannya pun tidak akan merubah keadaannya. Dia mati gantung diri, tapi kematian itu tidak merubah keadaannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kasih mula-mula itu ada, itu yang membuat dalam setiap hari
kita akan mengalami. Alkitab mengatakan bahwa kasih yang kita terima dari Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Mulai dalam rumah tangga. Jangan sampai nanti satu saat Alkitab mengatakan seisi rumah itu akan merasakan setiap orang itu menjadi musuh dalam setiap rumah tangga. Tapi biar kita merasakan kalau kita sudah menerima kasih mula-mula itu dan kita pertahankan, itu akan membuat kita ada kemampuan untuk mempertahankan, bahkan mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, Yudas. Kemudian dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 dikatakan dia seorang pencuri. Dia seorang koruptor. Sudah tahu apa itu pencuri? Orang yang sama sekali tidak mengamalkan kasih persaudaraan. Biar orang lain melarat, biar orang lain tidak punya apa-apa. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya, yang penting saya banyak. Walaupun itu saya harus mengorbankan yang lain. Tidak ada kasih persaudaraan, tidak ada kasih mula-mula, dan tidak ada kasih persaudaraan. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita merasakan Tuhan, saya ada hari-hari ini dalam segala keadaan, itu adalah buah colcuta. Engkau sudah mati untuk aku. Jangan kemudian hanya memperhatikan diri sendiri. Alkitab mengatakan memperhatikan diri sendiri itu adalah kesulitan akhir zaman ini. Zaman akan bertambah sulit. Kenapa? Orang akan sangat egois. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Pertahankan kasih mula-mula dan amalkan kasih persaudaraan. Maka kita akan lihat hari demi hari, kita akan bertambah-tambah dalam kasih, bertambah-tambah dalam kasih, bertambah-tambah dalam kasih, walaupun kita dalam kesulitan. Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Kasih itu begitu kuat. Itu segala-galanya buat Rasul Paulus, itu segala-galanya buat kita. Dapat menembusi dinginnya kasih ini. Dan Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, hanya dia yang akan selamat. Pagi hari ini, tubuh dan darah Tuhan, itu bukti dia memberikan kita kasihnya. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan ini bukti kita menerima kasih dari Tuhan. Kalau kita merasakan hambar, dingin, hari-hari, Tuhan tolong gairahkan kembali kasih semula itu dalam kehidupanku, supaya aku hidup bertambah-tambah dalam kasih. Puncaknya kita akan merasakan kasih mempelai, anak domba yang telah mati untuk kita. Dia yang nanti akan membawa kita dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Pesta nikah anak domba Allah, ya. Inilah firman Tuhan buat kita siang hari ini. Semoga kita boleh mendapatkan kekuatan dari dalamnya, ya. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Pelayan perjamuan suci sekarang tampil ke depan. Nyanyikan satu lagu, ya. Psalm nomor 190.